Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dapat melanjutkan perkuliahan kita dengan materi prinsip metode dakwah. Kita tahu bahwa metode dakwah itu sesungguhnya sangat banyak. Ada yang sering kita kenal dengan metode bil hikmah, ada yang kita kenal dengan metode bil hal, metode bil lisan, metode bil kitabah. Namun kita melihat bagaimana metode yang dijelaskan di dalam Al-Quran, setidaknya ada 3. Yang pertama metode bil hikmah, yang kedua mau'izatul hasanah, yang ketiga mujadalah atau diskusi dengan cara yang baik. Metode dakwah menurut Al-Quran ini dapat kita lihat di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125, di mana Allah mengatakan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kalimat ini, kalau kita lihat dari redaksinya, terdapat pada awalan ini merupakan kalimat amar. Jika bicara amar, kalau dalam usul fikih dijelaskan al-amru lil wujub. Pada prinsipnya sebuah perintah itu adalah pada dasarnya wajib. Maka kalimat ud'u ini adalah wajib. Sebuah keharusan, sebuah perintah Allah yang harus dilaksanakan untuk mengajak umat kepada jalan kebenaran. Namun sering sekali kita lihat kadang orang menyampaikan kebenaran atau mengajak kebenaran itu, atau mengajak kepada sesuatu yang belum tentu dapat berhasil dikala ia mengajak dengan tanpa ada metode. Oleh karenanya dalam ayat ini Allah memberikan panduan kepada kita, setidaknya itu tadi ada 3 poin penting yang harus kita pahami. Nah, dari 3 poin penting metode dakwah itu, kita melihat bahwa prinsipnya dari 3 tersebut, 1, metode bil hikmah. Dalam bil hikmah itu prinsipnya apa yang harus dipakai? Prinsip metode dakwah bil hikmah ada prinsip kesolehan, atau ini adalah merupakan teladan. Bagaimana kita memberikan contoh teladan yang baik kepada masyarakat, kepada audien, kepada mada'un, ya, jadi sebuah sasaran kita. Sangat sulit nampaknya ketika kita berbicara, namun kita sendiri tidak memberikan contoh teladan yang baik. Ini adalah prinsip kesolehan. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang ketiga, pemberdayaan. Selanjutnya, prinsip toleransi. Kemudian keterlibatan. Kemudian prinsip mau'izah. Metode mau'izah itu prinsipnya keterbukaan dan keberlanjutan. Selanjutnya, metode diskusi, prinsip keterbukaan juga ya, dan prinsip komunikasi efektif. Bagaimana kita berdiskusi ketika kita tidak berkomunikasi secara efektif? Terkadang ada yang ingin hanya menganggap kebenaran itu ada berpihak pada dia, sementara yang lain semuanya salah. Maka ini tidak terjadi komunikasi yang efektif nanti. Nah, ketika kita berdiskusi, maka dikatakan dalam Al-Quran tadi adalah berdebat dengan cara yang baik atau berdiskusi dengan cara yang baik. Nah, kita lihat prinsip kesolehan, metode dakwah harus dilakukan dengan kesolehan yang tinggi. Para dai harus menjadi contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mengikuti jalan Islam. Banyak sejarah yang menjadi contoh bagi kita, menjadi yang tibar kepada kita, bagaimana Rasul memberikan contoh teladan yang baik
Bagaimana Rasul memberikan contoh yang harus diikuti oleh para umat, sehingga dengan ia melakukan itu umat secara tidak langsung memang sudah diberikan sebuah ajakan dengan tingkah laku yang beliau tunjukkan kepada umat tersebut. Nah, kemudian prinsip keterbukaan ini, metode dakwah harus dilakukan dengan sikap terbuka terhadap berbagai kelompok masyarakat. Para dai harus menghormati perbedaan dan mencoba memahami perspektif orang lain dalam rangka membangun dialog yang konkret. Tidak boleh seorang dai itu tidak mempunyai sikap terbuka. Dia tertutup, maka ini bisa jadi menimbulkan problem di tengah-tengah umat. Selanjutnya prinsip keadilan. Metode dakwah juga harus dilakukan dengan prinsip keadilan yang adil. Para dai harus memperlakukan semua orang dengan adil dan tidak memihak kepada kelompok tertentu. Nah, adil itu bagaimana? Apakah rata? Tidak. Ini ada dua gambar. Kita lihat yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini baru dikatakan prinsip keadilan yang sebelah kanan. Kalau sebelah kiri ini memang pembagian merata ini, tapi tidak adil. Bagaimana yang pendek itu hanya dapat sebuah pijakan, sehingga ia juga tidak bisa melihat, tidak bisa menonton. Sementara yang panjang dapat juga, ya sehingga ia lebih mudah dan leluasa melihatnya. Maka ini tidak adil. Nah, prinsip keadilan itu, ini kita lihat yang sebelah kanan ini adalah prinsip keadilan. Ya, sesuai dengan kebutuhan, ya kita ada kesetaraan terjadi. Kemudian prinsip pemberdayaan. Metode dakwah harus juga dilakukan untuk memberdayakan masyarakat. Para dai harus memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat agar mereka dapat mandiri dan mengambil peran aktif dalam memperbaiki kehidupan mereka sendiri. Nah, terkadang masyarakat ini melakukan sebuah kesalahan ketika ia tidak memiliki jiwa inovatif, ketika ia tidak memiliki kemampuan untuk lebih kreatif, maka dai harus melakukan sebuah metode dengan prinsip pemberdayaan. Maka masyarakat itu diberdayakan. Ada sebuah pondok pesantren yang pernah saya saksikan, di mana di situ banyak sebenarnya masyarakat itu belum tahu apa-apa, tapi ada seorang pimpinan itu begitu mengajak seseorang masyarakat, sedikit saja dia tahu, maka beliau diberikan kepercayaan untuk mengajar, untuk ikut terlibat di dalamnya. Sehingga lama-kelamaan beliau juga merasa dihargai dan beliau juga merasa penuh dengan tanggung jawab. Ini adalah merupakan sebuah contoh prinsip pemberdayaan. Kemudian prinsip dakwah bil hikmah itu tadi. Metode dakwah harus dilakukan dengan hikmah, bijaksana. Para dai harus dapat menyampaikan pesan Islam dengan cara yang bijaksana dan tepat sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Para dai harus dapat menyampaikan pesan Islam itu dengan cara yang bijaksana dan tepat sehingga dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat. Nah, ini contoh. Dibuat di situ bank sampah. Kalau dibuat bank sampah, ada juga orang buat jangan buang sampah sembarangan. Ada juga yang membuang sampah di sini adalah binatang. Nah, ini adalah prinsip dakwah bil hikmah yang bisa kita lihat. Kadang ada orang tersinggung, namun dengan tata bahasa yang baik dia olah di situ. Ini adalah merupakan sebuah prinsip dakwah bil hikmah. Kemudian prinsip toleransi.
Nah, kita lanjutkan. Kemudian prinsip toleransi. Metode dakwah harus juga dilakukan dengan sikap toleransi terhadap perbedaan. Para dai harus menghormati dan memahami keberagaman dalam masyarakat dan tidak hanya fokus pada perbedaan, tapi juga pada kesamaan. Nah, kita sering sekali melihat hanya arti perbedaan, tetapi kita tidak melihat arti persamaan, bagaimana kesamaan itu. Nah, ternyata dari gambar ini dapat kita lihat bagaimana mereka membuat kesetaraan dengan berbeda keyakinan, tetapi bisa mereka bersatu, bisa mereka kompak. Dalam hal apa? Terkadang kita terlalu fanatik, terlalu kaku. Sementara Al-Quran mengajarkan kepada kita sebenarnya lakum dinukum waliyadin. Itu sebagai contoh dalam hal persoalan agama, keyakinan. Ketika bicara masalah keyakinan, maka kita kembalikan kepada lakum dinukum waliyadin. Tetapi ketika dalam hal sosial, kemanusiaan, ya dalam hal pernyataan atau lain-lain, kita juga bisa mempunyai prinsip toleransi. Bagaimana Rasul memberikan toleransi kepada umat orang-orang kafir Quraisy, yang sehingga membuat mereka merasa nyaman dan pada akhirnya mereka juga memeluk agama Islam. Nah, selanjutnya kita lihat prinsip keterlibatan. Metode dakwah juga harus dilakukan dengan terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Para dai harus menjadi bagian dari masyarakat dan mencoba memahami serta memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kita harus berkecimpung, harus terlibat di dalam sebuah persoalan masyarakat. Tidak hanya kita mengajarkan, tidak hanya kita menyuruh mereka bergotong royong umpamanya, tapi kita sendiri tidak pernah ikut. Bapak Ibu kenapa wirid lah, adakan kajian, tapi kita sendiri tidak mau terlibat di dalamnya. Bersedekahlah, tapi kita juga tidak ikut di dalamnya. Ayo sama-sama kita bangun masjid, kita bangun tahun pendidikan Al-Quran, tapi kita juga tidak terlibat di dalam. Ini juga malah menimbulkan fitnah yang dikhawatirkan. Nah, oleh karenanya metode dakwah itu dengan prinsip keterlibatan juga. Kemudian kita lihat prinsip komunikasi efektif. Metode dakwah harus dilakukan dengan menggunakan komunikasi yang efektif. Para dai harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami serta menggunakan medium yang tepat agar pesan-pesan Islam dapat sampai dengan baik ke masyarakat. Nah, ini kita lihat perkembangan teknologi, perkembangan zaman, ya begitu banyak fitur-fitur yang ada di Android itu, ya kita bisa memanfaatkannya sebenarnya. Ini kita lihat prinsip jaringan ini. Jaringannya bagaimana? Nah, artinya ketika kepada masyarakat bawah, ya jangan kita melakukan sesuatu yang memang tidak komunikatif, tidak dapat atau malah sulit dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian prinsip sosial media tadi. Nah, ini dia. Metode dakwah harus dilakukan melalui media sosial yang efektif. Para dai harus cerdas dalam menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan Islam kepada banyak orang dengan cara yang menarik dan menginspirasi. Kita sering melihat kadang ada kartun yang dapat menginspirasi kita. Ini ada sebuah video yang mengajak kita bagaimana pentingnya sebuah prinsip dan apa target daripada prinsip itu, ya sehingga orang yang tidak punya prinsip itu masalah. Itu akan kita putarkan di penghujung materi ini. Kemudian prinsip keberlanjutan. Metode dakwah harus dilakukan secara berkelanjutan. Para dai harus terus melakukan dakwah dengan memberikan pemahaman agama kepada masyarakat secara konsisten dan berkesinambungan. Nah, ini tadi yang seperti kita sudah bahas sebelumnya. Ketika
seseorang menyampaikan dakwah hanya sesekali, melakukan kajian keagamaan umpamanya, tidak secara berlanjutan, maka ini berpotensi akan dapat menjadikan umat itu kembali kepada kebodohan, kejahilan, atau malah kepada kemaksiatan. Sebuah dakwah itu harus mempunyai prinsip keberlanjutan, sehingga betul-betul dapat memberikan pemahaman yang kuat kepada umat. Terkadang ketika kita menyampaikan dakwah itu, orang sudah tertarik. Tapi ketika tidak terus diberikan pemahaman, kajian kepada mereka, mereka juga akan lalai. Bukan hanya mereka, kita sendiri juga dalam sebuah kebiasaan yang kita sudah lupakan, maka ini bisa jadi akan menghilang dengan sendiri. Nah, metode dakwah juga kita lihat ini ketika dapat kita lihat metode dakwah amar ma'ruf itu ada bil hikmah, mau'izah, diskusi, kemudian nahi mungkar ini sesuai dengan hadis Rasul. Bagaimana cara mencegah kemungkaran? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, ada dengan tangan, kekuatan. Nah, ini adalah bagi para penguasa. Fa illam yastati' tabilisani, dengan nasihat teguran. Fa illam yastati' fa biqalbi, dengan hati, dan kita juga harus menghindari. Nah, baik para saudara-saudara semua, coba Anda analisis nanti apa dan hubungkan dengan prinsip metode dakwah berikut dalam video ini. Bapak nanti akan mengirimkan datanya, tapi ini kita putar singkat saja. Kita akan kirimkan, nanti Anda putar sendiri. Sukses bukan sebuah kebetulan. Sukses bukan sebuah kecelakaan. Kehidupan yang luar biasa tidak datang secara kebetulan. Karena menjadi orang beruntung itu butuh persiapan untuk menyambut kesempatan. Tidak ada yang instan untuk sebuah kesuksesan. Berita baiknya adalah, untuk sukses selalu ada jalan. Ada prinsip yang harus kita jalani. Jika kita tahu dan mau melakukan prinsip-prinsip tersebut, maka Anda insya Allah akan menjalani kehidupan sukses dan bahagia. Hiduplah dalam 20 prinsip, maka hidupmu akan berubah. Nomor 1, tidak ada yang tidak bisa Anda raih dalam hidup jika Anda siap berjuang untuk meraihnya. Tidak ada batasan dalam pikiran. Batasan itu kita sendiri yang menciptakannya. Apa yang kita inginkan selalu semua terserah dari kita. Kita mau jadi apapun tergantung dari diri kita sendiri. Satu-satunya batasan adalah Anda. Kalau Anda berpikir bisa, insya Allah pasti akan bisa. Jika Anda berpikir gagal, maka detik itu Anda sudah gagal. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa membuat Anda gagal, kecuali Anda sendiri. Kegagalan akan terjadi ketika Anda memilih untuk menyerah. Nomor 2, bertanggung jawablah atas hidup Anda sendiri, maka Anda akan mengendalikan hidup Anda. Great power come from the great responsibility. Kekuatan yang besar lahir dari tanggung jawab yang besar. Keluarlah dari zona nyamanmu, karena tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman, dan tidak ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan. Sadarilah itu dan mulailah berjuang. Orang sukses tidak pernah membuat alasan, apalagi menyalahkan orang lain. Nomor 3, selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Orang sukses adalah orang yang pandai bersyukur. Ini kata-kata sering diucapkan, tapi tidak pernah diresapi. Ketika kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, insya Allah hidup kita akan jauh lebih baik. Menghabiskan hari dengan selalu bersyukur akan cepat mengubah hidup kita. Selalu bersyukur akan menghasilkan suasana hati yang lebih baik, pikiran yang jernih, dan hasil yang sempurna. Bersyukurlah, tapi jangan puas. Nomor 4, jangan pernah ragu dengan apa yang Anda lakukan. Dunia ini penuh dengan pendapat. Ada yang mendukung Anda dan ada juga yang tidak mendukung. Jangan sampai terpengaruh. Fokus dengan apa yang Anda kerjakan. Jalani hidup Anda tanpa terpengaruh dengan pendapat orang lain. Berjalanlah dengan hidup yang Anda inginkan sendiri.
kita bisa membuat semua orang lain menyukai kita. Jangan bertopeng. Jadilah diri sendiri dan hiduplah atas kemauan kita sendiri. Lebih baik dibenci. Saya kira kita cukupkan sampai di situ. Silakan nanti ditonton sampai selesai. Mudah-mudahan pertemuan ini ya dapat menambah khazanah dan keilmuan kepada kita semua dan menambah semangat kita dalam melakukan dakwah atau amar ma'ruf nahi munkar. Demikian, terima kasih. Kita akhiri. Allah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.